Halo, assalamualaikum. Apa kabar, sedulur semua ya? Apa kabar, Gemini? Kangen. Saya mah kangen sama Gemini. Gimana? Kangen nggak lur sama suara jelek ini? Alhamdulillah saya bisa ngereading lagi sih untuk teman-teman Gemini. Oke, ini untuk di bulan Mei ya. Readingan kamu di Mei 2025 ini. Situasinya seperti apa ya? Ada hal apa nih untuk Gemini di Mei? Oke, seperti biasa ya lur ya. Ini adalah general reading atau pembacaan secara umum. Energi banyak orang yang saya bacakan di sini. Energinya bisa vice versa. Oh ya nih, dari kota mana aja nih yang hadir ya? Sedulur Gemini, boleh deh komen ya. Silahkan komen dari kota mana saja nih yang hadir. Kita akan kupas secara mendalam, baik dan tidak baik, apapun itu akan kita sampaikan semuanya. Untuk Gemini di Mei 2025. Oke. Gemini. Nggak tahu ya, setiap saya reading Gemini itu bawaannya selalu asik gitu. Mungkin dari karakter orang-orang Gemininya yang banyak orang-orang Gemini kan asik-asik orangnya nih. Oke, ada sesuatu yang sangat serius yang harus kubahas lagi dan lagi untuk Gemini di Mei 2025 ini. Wah, oke. Ada sesuatu yang sangat menarik di sini Gemini. Oh ya, gimana lur perjalanan kamu di April? Amazing, luar biasa. Waduh, April memang, sampai nggak bisa lagi ngomong lah pokoknya ya situasi di April itu. Godaan batin sangat dalam banget di April itu. Dan situasi kamu di bulan Mei untuk Gemini ya. Untuk awal bulan sampai ke tanggal-tanggal 12 ya. Dari tanggal 1 sampai 12 Mei situasi dari teman-teman Gemini ini harus kamu perhatikan. Di sini penuh dengan ketidakstabilan ya, termasuk keuangan pun juga, dan kerezekian pun juga tidak stabil di awal bulan ini teman-teman Gemini. Dan lagi secara perasaan kamu, maksudnya gini, secara perasaan kamu di awal Mei itu cenderung tidak stabil ya. Jadi ini harus kamu perhatikan lor gitu. Kemudian sisi positif dari Gemini di Mei 2025 ini, nanti masuk mendekati pertengahan bulan sampai ke akhir bulan Mei 2025 ini, Gemini lebih humble ya. Kamu lebih kuat, kamu lebih kokoh nih. Gitu. Jujur dari dengan kamu di Mei ini, energi kamu unik kalau bulan ini sih, kalau kurasakan ya. Kalau di beberapa bulan sebelumnya, termasuk Februari ya, ya Februari ataupun di Maret ya. Kalau Maret itu rezekinya ya banyak di antara Gemini yang kerasanya enak rezekinya, cuman ya itu tadi ada godaan batin, kayak gitu, hawa nafsu gitu. Apalagi Februari ya. Apalagi April, aduh ya ampun gitu. Cuman kamu di bulan ini di Mei, Gemini kamu semakin kesini semakin kokoh sih ya. Kamu semakin kuat menghadapi segala sesuatu. Dan apa yang sudah kamu lalui atau kamu jalani di April kemarin, entah kenapa bulan itu banyak banget pembelajaran untuk Gemini itu sendiri. Banyak pelajaran yang pada akhirnya bisa Gemini petik di bulan kemarin ya. Kemudian di Mei, Gemini kamu lebih dewasa ya di sini ya, kalau kurasakan. Oke, sorry ya lur ya, seperti biasa.
Di channel ini videonya nggak pernah diedit. Jadi kalau audionya kurang enak atau suara saya yang kurang enak didengar, saya mohon maaf ya. Gemini, kamu di bulan ini, kamu lebih I don't care gitu sih sebenarnya. Di bulan ini, kamu sabar ya nantinya ya. Yang sangat kerasa itu orang-orang di sekitar ya. Orang-orang terdekat dan di sekitar Gemini, termasuk lingkungan keluarga atau mungkin circle ya. Itu entah kenapa mereka seakan-akan menghakimi kamu, seakan-akan menyalahkan kamu gitu. Kamu seperti serba salah di situasi ini gitu loh. Ya, lingkungan itu, keadaan lingkungan kamu seperti itu. Tapi ya, Gemininya di bulan ini ya, kamu nggak separah bulan-bulan sebelumnya lah gitu loh. Kalau bulan-bulan sebelumnya ya mungkin kamu gampang terhanyut, kamu terasa sendiri ya, bahkan sampai mungkin ada yang sakit gara-gara stres ya, mikirin situasi ya, situasi perasaan kamu. Nah, kamu di bulan ini lebih kokoh sih gitu ya. Kemudian di sini Gemini di Mei 2025 ini untuk masalah keuangan ini cenderung naik turun ya nantinya, dan juga ketidakstabilan untuk teman-teman Gemini. Cuman Gemini di bulan ini cukup lumayan ya, artinya lumayan nggak boros nih. Ya, apalagi Gemini ya, Gemini itu gitu hobinya ya, bukan hobi sih ya. Ya mungkin di mata orang yang nggak paham kamu dikiranya boros, sebenarnya nggak juga sih ya, biasa aja sih. Gemini kalau lagi gabut ya udah belanja gitu. Ya, kamu di bulan ini lebih untuk segi keuangan kamu ya, kamu cukup stabil dan kamu bisa mengendalikan keuangan kamu. Ya, itu harus sih gitu, karena situasi di bulan ini untuk awal bulan ya Gemini itu cenderung nggak stabil untuk masalah keuangan. Nah, ini kuncinya pada pengeluaran kamunya ya. Kemudian Gemini, yang perlu kamu perhatikan di Mei mengenai finansial ya. Hati-hati dalam keputusan keuangan, ini yang penting. Ya, bila perlu dicatat nanti ya. Keputusan keuangan kamu di bulan ini harus benar-benar kamu pertimbangkan. Kalau kamu mengalami banyak keraguan untuk masalah mengambil sebuah keputusan dalam segi finansial, lebih baik kamu pikir secara mendalam dulu deh. Jangan gerusa-gerusu ya, Gemini ya. Ya, satu sisi memang Gemini dari masalah keuangan di sini, kamu cukup cermat sih dalam pengeluaran kamu sebenarnya di bulan ini ya gitu loh. Cuman tetap saya tegaskan di sini, dalam segi keputusan keuangan ini harus kamu benar-benar pertimbangkan ya, kayak gitu. Gemini di sini sebenarnya ya, kalau untuk masalah kerezekian sih bulan ini cenderung stabil ya. Penurunan ya udah pastilah, namanya juga hidup ya. Ada penurunan ya udah pasti, cuman di sini lebih banyak kestabilan sebenarnya. Tapi balik ke orangnya lagi ya, karena ya tidak semua Gemini di bulan Mei ini mampu benar-benar memanajemen masalah uang. Soalnya jadi masalah ini kalau lagi gabut ini tadi loh. Gitu. Ya direnungin lah ya. Kamu di April pengeluaran kamu wow, amazing. Ya. Pengeluaran kamu wow banget lah pokoknya. Jadi bulan ini Gemini banyak belajar dari bulan April itu sendiri sih. Ya, jadi untuk masalah keuangan ya insya Allah deh kamunya bisa lebih oke ya. Lanjut lagi Gemini. Di sini untuk masalah karir ya. Karir nih yang cukup serius akan saya bahas. Satu yang perlu kamu perhatikan ya di bulan ini, Gemini, ya mungkin kamu sudah sering mengalami hal ini ya, yaitu tentang situasi yang terasa serba salah dalam segi karir gitu. Dalam segi kerjaan tuh
kenapa seakan-akan serba salah aja sih gitu loh ya. Itu satu. Yang kedua, masalah lingkungan ya. Lingkungan ini apa ya? Lebih kepada energi orang iri ya. Jujur ya, ini energi orang iri cukup kerasa sih gitu loh. Ya. Tapi Gemini di sini untuk masalah karir ya. Ya kamu sudah terbiasa sebenarnya. Sebenarnya udah terbiasa sih dengan lingkungan yang begitu gitu loh, menghadapi orang iri lah, yang orang toksik lah, yang inilah, yang itulah gitu loh. Karena kamu di bulan ini, insya Allah loh ya. Ya semoga semesta ini mendengarkan doa kita semuanya, teman-teman semuanya. Ini nanti di pertengahan bulan keluhnya. Ya pertengahan bulan tanggal 14 sampai ke 18 Mei. Nanti diamati ya. Kalau di sini yang kurasakan ada hal yang cukup positif masalah karir. Ya, peluang. Lebih kepada peluang. Satu, yang kedua, di sini ada seperti promosi jabatan bisa jadi. Kemudian job. Ini nih. Job yang job yang bagus lah. Ini bukan masalah menggiurkan, tapi ini bagus. Ya, insya Allah ini job yang bagus. Dan banyak yang mengincar job ini. Gitu loh. Makanya Gemini, masalah karir, saya tegasin ya. Tolong Gemini, kamu gak boleh kalah dengan lingkungan kamu. Jangan biarkan lingkungan itu menghambat perjalananmu di sini. Oke? Jangan pedulikan orang-orang idiot yang tidak paham denganmu. Ini di bulan Mei ini ada kesempatan yang mungkin bisa jadi ini momen yang sangat berharga untuk kamu ya. Ya nanti direnungin sendiri sih, karena situasinya ini menyesuaikan teman-teman Gemini gitu loh. Ya insya Allah sih ini job yang bagus ya. Ya walaupun mungkin kamu di awal masalah job ini nantinya akan kerasa seperti maju mundur. Bagus nggak ya? Ambil nggak ya gitu loh. Ya tahu sendiri ya Gemini ya gitu. Cuman tolong ya ini aduh gimana ya, jujur ya ini energi yang bagus sih gitu. Tapi balik lagi ke diri teman-teman ya, mengenai keraguan maju mundurnya si Gemini ini, iya itu sisi positif sih. Terkadang keraguan dalam diri itu ada petunjuk di situ. Mungkin kita disuruh koreksi lah, mungkin disuruh apalah sama alam ini gitu loh. Cuman jujur ya, ini peluang bagus banget sih Gemini. Ya, jadi kamu harus benar-benar nantinya kamu amati peluang ini, kamu baca benar-benar peluang ini, dan ingat satu hal, jangan terpengaruh oleh manusia-manusia idiot yang nggak paham sama kamu. Sorry ya, saya tegas di sini. Karena ini momen bener lur gitu. Ya mungkin kamu di April itu sudah ada gambaran sih untuk Mei ini. Ya enggak. Di bulan April bulan April kemarin mungkin ada job ya, ada tawaran gitu loh, ada tawaran yang cukup bagus. Cuman kamunya nggak begitu mengambil gitu. Kamu lebih ngambil hal-hal kecil yang penting lancar gitu ya. Nah, ini momen kamu di Mei. Ya, ini mungkin sudah ada gambaran kemarin di April, kamu udah dapat gambaran ini di April kemarin. Ya, makanya saat ini teman-teman Gemini tolong ya kamu perdalam ibadah kamu, kedekatan kamu dengan Tuhan Yang Maha Esa. Kuatkan doa kamu di sini mulai saat ini, kapanpun kamu mendengarkan video ini. Ya, saya pribadi sih hanya mampu mendoakan lur ya. Ya memang sih ini hanya sekedar kartu-kartu biasa, gambar-gambar biasa, ya wis ya kertas-kertas biasa seperti ini gitu loh. Sebenarnya bukan kertas-kertas ini yang ngasih jawaban enggak ya. Karena setiap saya mau reading itu saya butuh persiapan benar dan saya harus berdoa dulu, bermeditasi dulu, menenangkan diri dulu.
agar apa yang saya sampaikan ini insya Allah bisa ada kesannya gitu loh ya, ada sisi positif yang bisa kamu petik. Oke. Itu ya kabar baik sih untuk Gemini masalah karir gitu. Tapi itu tadi tantangan kamu, lingkungan, dan orang terdekat kamu sendiri nih. Bisa pasangan atau mungkin partner atau mungkin saudara kamu deh. Cuman lebih kepada pasangan sepertinya nih. Gitu. Ya, ingat ya. Please banget. Ya nanti kamu bisa amati sendiri di Mei, dan nanti di readingan selanjutnya bisa kamu komen lagi di channel saya mah. Saya juga penasaran nih, kamu bisa ngerasain energi peluang yang cukup greget banget dengan peluang ini gitu loh. Ya, please banget Gemini, tolong sekali lagi ya, mental kamu kuatin nih. Karena ini sesuatu yang ini gede gitu ya. Ya, ini ya kalau aku rasakan energi ini besar. Cuma sesuai dengan hambatan atau tantangan untuk kamu dapatkan ini gitu loh. Mental kamu akan teruji di sini. Oke, ya semoga teman-teman Gemini di Mei nanti bisa ngerasakan energi ini dan kamu bisa membaca peluang-peluang ini dan kamu bisa ngambil peluang ini. Amin. Oke, gitu loh. Oke, lanjut lagi Gemini. Five of Swords, Queen of Wands. Seru nih Gemini. Pokoknya gemes aku kalau udah ngereading Gemini itu, energinya selalu menarik loh ya, jujur ya sih. Gak tahu nih zodiak yang paling unik ya cuman Gemini kayaknya. Oke, Lur. Jadi gini ya. Ya untuk awal Mei lah ya. Untuk awal Mei ya memang kamu harus sabar dulu lah ya. Di sini kamu harus factor bener, kamu harus berjuang bener, dan kamu kerasa capek banget nih di awal Mei. Gitu. Capeknya sih bukan karena capek fisik, enggak loh ya. Ya seperti mental kamu ya, di sini momen awal Mei ini kamu seperti merasakan lelah ya. Ya sebenarnya dari April kemarin udah lelah banget sih ya. Dan kamu berharap banget semoga ada perubahan di bulan ini gitu loh. Tapi itu tadi ya, Gemini, semangat kamu di bulan ini ya walaupun untuk awal Mei ini masih up and down ya. Cuma nanti masuk ke pertengahan kamu udah mulai powerful di sini. Ya Gemini kalau masalah duit pinter cari duit gitu. Hampir rata-rata Gemini pinter cari duit orangnya. Tapi terkadang ya ada tong bocornya di samping nih. Biasanya kalau nggak orang terdekat sendiri nih, yang bikin bocor si Gemini nih orang terdekat itu sendiri gitu loh. Iya nggak? Tapi ya wes lah. Oke, Lur, lanjut lagi di sini. Saya mau bahas dulu untuk masalah ini masalah terkait dengan pasangan kamu dulu ya. Saya bahas untuk pasangan dulu, Gemini. Sebelumnya di readingan sebelumnya sudah saya sampaikan, kamu menghadapi situasi di mana pasangan kamu kayak anak kecil. Nah, kalau untuk bulan ini sih, ya ini masih energinya masih maju mundur sih Gemininya gitu, masih ini yang kurasakan ya, Gemini di bulan ini terkhusus untuk awal bulan ya, kamu sebenarnya sudah banyak perubahan sih ya di sini ya. Kamu ya jujur ya, Gemini lebih dewasa banget sih bulan ini. Ya mungkin kalau ada yang bilang wah Gemini kurang dewasa bla bla, ya mungkin mereka nggak paham aja sama kamu. Cuman kalau aku rasakan ya energi kamu dewasa di sini. Gitu loh. Kedewasaan kamu cukup matang di sini di bulan ini. Cuman kadang kalahnya itu masalah ya itu tadi sih pikiran ya, masih maju mundur gitu. Lagi-lagi di bulan ini Gemini ya sebenarnya ya antara kuat dan nggak kuat sih untuk masalah hubungan sih gitu loh. Cuman dalam hati kecil Gemini, ya udah lihat aja lah sampai kapan aku kuat dengan ini gitu. Tapi di bulan ini kamu cenderung bertahan sih gitu. Ya di awal bulan ya pikiran kamu itu seakan-akan
naik turun gitu loh. Terkadang teringat tentang sikap baiknya, perilaku baiknya gitu. Nggak lama muncul nih ingatan kamu tentang perilaku buruknya gitu. Jadi dilemanya di situ nih Gemini di awal bulan itu gitu loh. Ya. Untuk bulan ini sih insya Allah sih Gemini hubungannya bisa dikatakan stabil sih ya. Karena kamu di bulan ini ya kamu mau capeknya gimana pun, kamu mau kesel seperti apapun sama dia, tapi ya itu tadi hati kecilmu nggak bisa bohong gitu loh. Kamu ilfil, kamu cuapek sama dia. Cuman hati kecilmu ini seperti mengalami ketakutan gitu loh. Ketakutannya adalah kamu pengen pergi dari dia. Tapi kamu mau mengambil keputusan ini kamu akan sendiri gitu loh. Karena sudah pasti kamu akan disalahkan oleh pihak keluarga kamu. Kalau kamu mengambil keputusan misalnya nih Gemini memilih untuk pergi ya dari hubungan ini misalkan ya. Ini pasti akan banyak hujatan dari lingkungan kamu. Gitu loh. Mereka seakan menyalahkan kamu gitu loh. Karena si pasangan Gemini itu ya pinter banget ngomong. Gitu. Pinter ngomong nih pasangan Gemini. Ya nanti disesuaikan situasi masing-masing loh ya saya bahas ini ya. Ya gitu. Pinter bersilat lidah, kalau ngomong ya manisnya minta ampun gitu. Dan dia selalu membenarkan dirinya. Ya yang tahu sifat aslinya ya cuman kamu gitu loh. Dan ini kendalanya Gemini tuh di situ gitu loh. Ya, pengen pergi tapi satu sisi takut pasti nanti kamu akan disalahkan nih oleh lingkungan keluarga kamu gitu. Ya, karena lingkungan keluarga ini ya orang-orang terdekat kamu ya, ngertinya hubungan kamu sama dia ini baik-baik saja. Ya, itu. Dan orang-orang di sekitar kamu memandang hubungan kamu ini, ya pasangan kamu ini ya normal-normal aja ya, baik-baik aja gitu loh. Kesannya dan terlihat baik-baik saja gitu. Ini yang jadi dilemanya Gemini di sini gitu. Ya. Bulan ini kamu agak sulit sih untuk mengambil keputusan atau ketegasan gitu loh Gemini, ya. Jadi apabila nih kamu merasakan apa yang kubahas nantinya, ini ya saya bahas ini, ya solusinya satu sih, seperti biasa ya. Kamu harus dekat sama alam ini. Ya, melalui proses mediumisasi, meditasi, ya kalau muslim berzikir, yus kamu jalani ibadah-ibadah dan spiritual kamu lah. Hanya itu gitu loh. Karena ya bulan ini Gemini sebenarnya kamu banyak banget diberikan kekuatan si bulan ini ya gitu loh. Dan energi kamu memang cukup kuat di bulan ini ya. Kedekatan kamu dengan semesta tadi loh. Ya bulan ini lagi-lagi ya Gemini ya. Semesta bersamamu sih. Ya. Siapa ini yang sudah lama ngikutin readingan di sini? Komennya. Saya diingat ya, kalau nggak salah di tahun kemarin ya. Saya banyak goreng Gemini tuh. Banyak saya tekankan, saya tegaskan ya. Ya salah banyak kesalahan yang saya koreksi juga kemarin di situ. Ya mungkin karena sifat-sifat Gemininya yang mungkin agak kurang bener lah atau apa itu sudah saya bahas di tahun kemarin. Tapi di tahun ini ya Gemini itu tadi sih banyak belajar sekarang itu. Dan jujur ya saya lebih nyaman aja sih ngerasakan energi kamu di sini gitu loh. Ya walaupun satu sisi kamu masih maju mundur dengan perasaan kamu, apalagi pikiran kamu ya. Seakan-akan dilema dengan keadaan atau suasana. Cuman ya ini the bestnya Gemini untuk di bulan Mei, kamu energi kamu itu loh ya sangat-sangat banyak sisi positifnya sebenarnya gitu loh. Apalagi Gemini di bulan ini mau lebih dekat sama semesta ya, melalui proses spiritual atau peribadahan, ya wah kamu lebih powerful lagi nantinya ya. Yang jelas poinnya untuk Gemini di hubungan kamu di Mei, insya Allah kamu lebih kokoh ya. Ya kamunya ini kamu agak sulit sih ngambil keputusan. Pada kemungkinan kamu akan bertahan dulu di Mei ini gitu loh. Baik gitu. Kemudian kamu untuk Gemini yang single. Kalau yang single ini yang mau deket sama Gemini ya banyak ya.
kalau saya sendiri mengartikan banyak tuh lebih dari satu lah ya. Cuman Gemininya itu sendiri sih. Ya Gemininya yang merespon. Gemininya ngeresponnya humble gitu. Ya biasa-biasa aja ya. Tapi gini ya Lur ya. Yang agak saya herankan gini loh. Kamu ngerespon seseorang yang dekat sama kamu nih, kamu itu merasa itu respon biasa gitu loh. Tapi yang deket di kamu ini jadi baper. Kayak gitu. Mereka ada merasakan penasaran dengan si Gemini ini gitu loh. Itu Gemini yang single ya. Gitu. Cuman ya itu tadi si Gemini untuk di Mei ini eh nggak begitu banget sih soal cinta ya. Jadi kalau ada yang deket ya mungkin untuk friend, untuk happy, ya untuk temen lah, untuk sahabat gitu aja, untuk teman sharing cerita gitu ya. Karena Gemini untuk di Mei ini lebih banyak fokus ke dalam dirinya, ya karena sebagian di antara kamu sedang berproses memperbaiki diri, ya mungkin dari kesalahan-kesalahan tahun kemarin lah atau apa gitu ya. Gemini, energi kamu di bulan ini lebih spiritual banget sebenarnya. Ya, gitu. Merata sih energi Gemini kalau masalah ketenangan ini, ya. Ini ya ini kalau dari energi yang terdalam Gemini, ketenangan kerasa banget di sini, spiritual kamu gitu loh. Ya, semoga kamu bisa terus positif ya di bulan ini Gemini. Kalau kamu mau buka hati di bulan ini, ya nggak tahu ya. Ya lebih kepada berteman aja sih kalau untuk Gemini yang single ini sih kalau yang kerasa ya. Kayak gitu. Ya semoga sih seseorang ini orang baik ya. Karena Gemini, kamu di sini satu hal lagi ya. Sorry agak mundur dikit. Ini masalah dalam segi pertemanan loh ya. Nanti kamu renungkan sendiri deh soal ini. Ada manusia bermuka dua. Serius, ini kamu harus hati-hati. Gemini kamu bulan ini jaga lisan kamu, jaga bicara kamu, jangan asal bicara lagi ya. Artinya, kalau misalkan contoh nih, kamu lagi duduk sama teman kamu atau ngobrol sama teman salah satu ya teman kamu di sini, teman kamu ini jelekin orang misalkan, kamu diam aja lah, jangan kepancing ya. Ya biasalah namanya juga kita lagi ngobrol, kemana lagi kalau nggak ngomongin orang gitu loh. Kamu jangan kepancing loh. Kenapa? Yang saya khawatirkan ini orang ya yang ngajak kamu ngobrol ini tong bocor di depan kamu doang nih baik gitu loh, di depan kamu doang seakan-akan dia itu mendukung kamu, mensupport kamu. Please Gemini, kamu harus memperhatikan perasaan kamu di bulan ini ya. Udah deh, jangan terlalu mengkedepankan perasaan lagi gitu loh. Kamu harus bisa menstabilkan perasaan kamu di bulan ini ya. Gitu, karena yang saya khawatirkan nanti omongan kamu yang sebenarnya mungkin ini hanya sebagai canda gurau, ini bisa dipublikasikan sama ini orang gitu loh ya. Jadi clue-nya adalah hati-hati dengan bicara kamu, karena apa yang kamu sampaikan bisa nyampe ke yang lain. Paham ya? Jadi bulan ini ya Gemini lebih agak diam aja sih sebenarnya. Ya harusnya gitu sih gitu loh. Karena untuk bulan ini kamu memang harus fokus sama diri kamu dulu deh, sama karir kamu gitu loh. Kayak gitu sih Lur. Ntar tak minum dulu ya. Oke, lanjut lagi. Gemini, tolong ya kalau bisa ya, untuk semua Gemini, bulan ini please kamu perkuat spiritual kamu ya, peribadahan kamu, serius. Benar-benar serius ini soal ini loh, karena itu hal yang penting untuk pondasi kita. Ya, berlogika, berpikir itu saja nggak cukup. Karena untuk menghadapi hawa nafsu, melawan diri sendiri ini yang benar-benar sangat-sangat tidak mudah. Makanya di sini untuk melawan diri sendiri, mengendalikan hawa nafsu, ya, terutama pikiran dan perasaan kamu perlu pondasi ini, spiritual kamu ya. Agar kamu di bulan ini cenderung stabil nih secara perasaan ataupun pikiran kamu bisa sinkron nih. Ya. Siapa nih yang antara perasaan sama pikirannya ngaco gitu. Perasaannya kemana, pikirannya kemana, nyimpang sana sini. Jadi kamu seakan-akan jadi ruwet di sini gitu loh. Oke.
Tapi ya di bulan ini sih kamu lebih enjoy sebenarnya ngadepin ya apapun itulah ya. Termasuk omongan orang lah, yang inilah, yang itulah, bla 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 ya. Kamu ngalir aja sih bulan ini ya. Kehidupan kamu tuh seperti ngalir aja gitu loh. Itu Gemini sebenarnya lebih banyak sisi positifnya sih kamu bulan ini. Ya gitu loh, Rom. Hmm. Oke, Gemini clue tadi tentang manusia bermuka dua. Manusia bermuka dua ini tidak hanya dalam segi lingkup pertemanan ya, tapi ini ada juga kaitan dengan masalah karir. Gitu. Yang jelas masalah sosialisasi kamu di sini. Ya, ini harus kamu renungkan ya, manusia bermuka dua nih. Aduh, ya mungkin kamu sudah ngerasakan hal ini ya di kemarin April. Oke. Nanti mendekati akhir bulan untuk Gemini. Nah, di sini ada apa ya? Ada sifat keibuan gitu lah ya. Kalau cewek itu ya keibuan, kalau seorang laki-laki dia lebih seperti bijak nih Gemininya di mendekati akhir bulan ya. Perasaan kamu tuh lebih kayak bijak gitu loh. Dan ini sisi positif sih sebenarnya ya. Karena kebijakan kamu ini, ketenangan kamu ini, ya insya Allah sih bisa direspon orang-orang yang positif nantinya. Kayak gitu sih. Oke lur, ya. Nanti kalau udah clear 12 zodiak ini, kita masuk ke seperti biasa ya. Energi mingguannya, kayak gitu. Jadi stay tune aja di sini. Ya kita jumpa lagi the next time ya. Oke, teman-teman Gemini jaga kesehatan ya semuanya ya, please. Semoga kita bisa ketemu lagi. Semoga saya bisa ngereading lagi untuk Gemini. Oke lur, kita jumpa lagi ya next time. Bye bye Gemini.